Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah matrikulasi farmakologi bersama dengan saya, Apoteker Desi Purnamasari. Ini kita sudah memasuki minggu kedua ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas pokok bahasan baru yaitu farmakokinetik. Mari kita mulai. Tujuan pembelajaran dari pokok bahasan farmakokinetik ini yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan definisi farmakokinetik, lalu mahasiswa juga harus mampu dan memahami serta menjelaskan ruang lingkup dari farmakokinetik. Nah, kita masuk ke peta materi. Kita akan melihat untuk pokok bahasan farmakokinetik ini kita akan membahas tentang 4 peristiwa. Jadi kita akan bahas 4 peristiwa. Ini adalah peristiwa yang terjadi ketika obat masuk ke dalam tubuh ya. Jadi obat masuk ke dalam tubuh itu akan mengalami 4 proses ya. Pertama kali akan mengalami 4 proses yaitu proses absorpsi, distribusi, metabolisme dan ekskresi ya. Jadi ketika ditanya apa itu farmakokinetik? Yang disebut dengan farmakokinetik adalah ATME, yaitu peristiwa absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Jadi kita hanya akan membahas 4 proses itu yang merupakan farmakokinetik obat. Prinsip yang lain dari farmakokinetik adalah farmakokinetik ini bagian dari ilmu farmakologi yang mempelajari nasib obat dalam tubuh. Ilmu farmakologi itu cakupannya cukup luas ya. Cakupannya cukup luas di mana farmakokinetik ini akan membahas satu proses atau satu bagian yang melihat nasib obat atau apa yang terjadi pada obat, melihat perjalanan obat sejak obat itu masuk. Baik merupakan melalui rute pemberian apapun, baik itu oral, injeksi, atau intravena, atau rektal, dan sebagainya, hingga obat tersebut keluar dari dalam tubuh ya. Kita akan melihat perjalanan obat dari masuk, sampai diproses oleh tubuh, sampai dia keluar lagi meninggalkan tubuh kita. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa farmakologi itu adalah suatu cabang ilmu yang ruang lingkupnya begitu besar ya, di mana farmakologi ini akan membahas mulai dari karakteristik obat seperti dosis, frekuensi, lalu lama pemberian obat, lalu nasib obat di dalam tubuh ketika baru pertama kali masuk, mulai dari dia diserap, lalu dia diantarkan atau didistribusikan ke seluruh tubuh, kemudian dimetabolisme oleh organ pemetabolisme, sampai dia diekskresi, lalu obat tersebut keluar ke dalam tubuh. Nah, di mana obat itu ketika sudah ada di dalam darah, itu akan menghasilkan atau akan terlihat kadar obatnya. Nah, kadar obat ini akan dipengaruhi oleh bioavailabilitas. Ya, bioavailabilitas, lalu ada yang namanya jendela terapi, yaitu kadar minimum dan kadar maksimal suatu obat sampai kemudian bisa menghasilkan efek terapi, lalu ada tes setengah waktu paruh, kadar tunak, dan kadar puncak. Lalu ada juga proses efek farmakologi dari obat tersebut ketika obat sudah sampai ke organ atau jaringan sasaran dari obat tersebut ya. Jadi mekanisme kerja dari obat tersebut yang melibatkan reseptor dan enzim. Nah, seluas itu dari pembahasan tentang farmakologi. Kita akan melihat farmakokinetik ini ada di mana sih di peta konsep farmakologi yang luas tadi. Nah, untuk farmakokinetik sendiri ada di sini. Ada di proses awal. Ada di proses awal ketika obat itu baru masuk ke dalam tubuh kita. Jadi ketika obat itu baru masuk ke dalam tubuh kita, proses awal yang terjadi adalah absorpsi,
ya untuk penyerapan, lalu didistribusikan ke sel atau jaringan target, kemudian dimetabolisme oleh metabolisme, lalu sampai dibuang oleh tubuh seperti itu. Nah, farmakokinetik ini ada di sini, ada di awal, istilahnya ada di permukaan dari konsep peta konsep farmakologi ya. Nanti di farmakodinamik, kita akan membahas nih tentang mekanisme kerja dari suatu obat yang melibatkan reseptor dan enzim ya. Akan dilihat juga bioavailabilitas dari suatu obat, di mana ada jendela terapi, ada tes setengah waktu paruh, ada kadar tunak dan kadar puncak dari suatu obat. Nah, di hari ini kita akan membahas tentang farmakokinetiknya dulu ya. Kita akan membahas tahapan awal atau proses awal dari obat masuk ke dalam tubuh kita. Mengapa sih kita harus belajar atau apa sih fungsinya, gunanya membahas tentang farmakokinetik? Yang pertama, dengan kita memahami farmakokinetik suatu obat dapat digunakan untuk memilih atau pertimbangan untuk memilih rute pemberian obat. Ketika kita bisa melihat efek obat tersebut ketika diabsorpsi, didistribusi, dan selanjutnya sampai diekskresi, dapat digunakan untuk memilih rute pemberian obat mana yang paling tepat terhadap suatu jenis obat. Misalnya obat A. Obat A ini ketika diabsorpsi melalui lambung, dia akan banyak dirusak oleh asam lambung. Maka obat tersebut kemudian dilihat dari farmakoterapinya tidak cocok nih diberikan secara oral atau diberikan secara diminum seperti itu, karena dia akan masuk ke dalam lambung lalu bertemu dengan asam lambung. Maka dicarilah kemudian rute pemberian obat yang lain selain per oral. Lalu dengan mempelajari farmakokinetik juga bisa digunakan untuk menilai resiko perubahan kerja obat dan mengobservasi respon dari pasien. Nah, ketika kita memberikan obat kepada pasien, itu kita harus melihat juga observasi respon pasien ketika diberikan obat. Dengan kita mengerti farmakokinetik obat, kita akan bisa melihat obat pasien yang diberikan secara rute pemberian secara oral atau secara injeksi intravena, mana yang kemudian memberikan respon paling cepat atau paling baik kepada kondisi penyakit pasien seperti itu. Bisa juga digunakan untuk membandingkan kualitas suatu obat ya. Ada berbagai jenis obat, meskipun isi atau generiknya sama, tapi beberapa jenis obat ada yang kemudian memiliki efek farmakokinetik yang berbeda-beda. Nah, di sini juga ketika kita mempelajari ilmu farmakokinetik, kita akan bisa melihat perbedaan obat tersebut secara farmakokinetiknya akan berefek apa kepada pasien yang kemudian menggunakan obat tersebut. Kita masuk ya pada prinsip ATME dari suatu obat. Obat itu ketika masuk ke dalam tubuh akan mengalami 4 peristiwa ini ya. Peristiwa absorpsi, peristiwa distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Peristiwa yang pertama adalah absorpsi ya. Seperti namanya, absorpsi merupakan proses penyerapan senyawa bioaktif dari tempat pemberiannya sampai masuk ke sirkulasi sistemik tubuh ya. Jadi absorpsi ini adalah penyerapan senyawa bioaktif. Jadi yang diserap senyawa bioaktifnya dari tempat pemberiannya hingga ia masuk ke sirkulasi sistemik, nanti sampai kemudian masuk ke proses yang selanjutnya yaitu distribusi. Presentase obat yang berhasil mencapai sirkulasi sistemik atau aliran darah dalam bentuk utuh atau aktif dan siap berinteraksi dengan reseptor obat disebut ketersediaan hayati atau bioavailabilitas. Jadi, perbandingan antara obat yang berhasil masuk ke aliran darah dalam bentuk aktifnya, lalu dia siap untuk berinteraksi dengan reseptor obat disebut ketersediaan hayati suatu obat.
atau bioavailabilitas obat. Sehingga bisa disimpulkan bahwa obat yang berkhasiat adalah apabila berhasil mencapai konsentrasi yang sesuai pada tempat kerjanya. Maka absorpsi obat merupakan syarat timbulnya suatu efek terapeutik. Jadi, obat ketika tidak diabsorpsi oleh tubuh, maka tidak akan mencapai atau menimbulkan suatu efek terapeutik. Kecuali memang obat-obat tersebut merupakan obat yang dimaksudkan untuk tidak diserap ya, tidak diserap atau minimal diserap dalam jumlah yang minimal untuk diserap oleh tubuh, seperti obat-obat antasida. Obat antasida kan memang tidak dimaksudkan untuk diserap ya, karena dia efeknya atau fungsinya atau mekanisme kerjanya adalah untuk menetralkan getah lambung, menetralkan asam lambung yang ada di dalam lambung. Jadi dia kerjanya cukup berhenti di proses di lambung, jadi tidak sampai diabsorpsi, tidak sampai didistribusikan, dan selanjutnya. Jadi absorpsi ini adalah proses yang membuat obat tersedia di dalam cairan tubuh untuk didistribusikan. Jadi kesimpulannya, gampangnya adalah absorpsi ini adalah merupakan suatu proses yang membuat atau menjadikan obat dari bentuk aslinya, dari bentuk awalnya itu, kemudian ia available atau tersedia di dalam cairan tubuh untuk kemudian masuk ke proses berikutnya, yaitu proses distribusi. Nah, proses absorpsi atau penyerapan obat dari saluran pencernaan atau dari tempat dia pertama kali masuk ke dalam tubuh itu melalui, secara garis besar ya, secara garis besar melalui 4 jenis transport antar membran ini. Yang pertama ada difusi pasif, lalu ada difusi terfasilitasi, ada transport aktif, dan yang terakhir pinositosis dan fagositosis. Difusi pasif yaitu umumnya absorpsi dan distribusi obat terjadi secara difusi pasif ya. Pada apa ya, secara garis besar ya, kebanyakan absorpsi dan distribusi obat terjadi secara difusi pasif. Jadi mula-mula obat harus berada dalam larutan air pada permukaan membran sel. Kemudian molekul obat akan melintasi membran dengan melarut dalam lemak membran. Jadi obat itu berada di permukaan membran sel, istilahnya nempel ya. Nempel di membran sel, kemudian molekul obat lama-lama akan melintasi membran dengan cara melarut ke dalam lemak yang ada di membran sel. Ya, jadi membran sel itu terdiri dari banyak lemak, kemudian obat akan melarut lalu masuk ke dalam sel. Pada konsentrasi ini, pada proses ini atau proses difusi pasif ini, obat akan bergerak dari konsentrasi yang lebih tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah ya. Jadi obat ini di luar sel itu kan konsentrasi obatnya lebih tinggi daripada konsentrasi obat yang ada di dalam sel. Maka proses difusi pasif ini harus terjadi karena perbedaan konsentrasi antara obat yang ada di luar sel dengan obat yang ada di dalam sel. Setelah taraf stabil atau steady state dicapai ya, maksudnya setelah konsentrasi antara obat yang ada di luar sel dengan obat yang ada di dalam sel itu stabil, maka kadar obat bentuk non-ion di kedua sisi membran akan sama ya. Jadi sudah steady state, jadi sudah tidak ada lagi pergerakan obat dari luar sel menuju dalam sel.
Mekanisme yang selanjutnya, transport antar membran yang selanjutnya ada difusi terfasilitasi atau facilitated diffusion. Nah, facilitated diffusion ini hampir sama seperti tadi difusi pasif, yaitu transport dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Tapi seperti namanya, facilitated diffusion ini memerlukan suatu faktor, yaitu faktor pembawa atau carrier yang merupakan bagian dari membran sel ya. Jadi carrier inilah yang akan kemudian membawa molekul obat dari luar membran, dari luar sel yang konsentrasinya tinggi menuju dalam sel yang konsentrasinya rendah. Kalau tadi di difusi pasif, molekul obat hanya akan melarut ya di lemak yang ada di membran sel. Sedangkan kalau difusi terfasilitasi ini itu akan dibawa oleh sebuah carrier yang merupakan komponen dari membran sel. Nah, proses ini tidak menggunakan energi, jadi tidak menggunakan energi sehingga tidak dapat melawan perbedaan kadar maupun potensial listrik. Jadi hanya bisa terjadi dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Tidak bisa sebaliknya, karena dia tidak menggunakan energi dan hanya difasilitasi oleh faktor pembawa atau carrier tadi. Selanjutnya, proses transport aktif. Nah, karakteristik dari transport aktif adalah pemindahan obat melawan gradien konsentrasinya, di mana obat dari tempat dengan konsentrasi rendah dapat dibawa ke daerah dengan konsentrasi tinggi. Oleh karena itu, untuk transport aktif ini memerlukan energi untuk memindahkan molekul obat dari konsentrasi yang rendah menuju konsentrasi yang tinggi. Transport aktif juga membutuhkan carrier untuk mengikat obat, membawanya melintasi membran, dan melepaskan di sisi yang lainnya. Lalu molekul pembawa sangat selektif terhadap molekul obat tertentu. Biasanya terjadi pada sel-sel saraf, organ hati, dan ginjal. Proses ini membutuhkan energi yang diperoleh dari aktivitas membran sendiri, sehingga zat dapat bergerak melawan perbedaan kadar atau potensial listrik. Simulasinya atau analogi gambarnya seperti ini ya, kurang lebih ya. Kalau untuk transport pasif ya, transport pasif ini difusi pasif dan difusi terfasilitasi. Itu kalau untuk difusi pasif, membran akan melarutkan molekul obat sehingga pindah dari konsentrasi yang tinggi menuju konsentrasi yang rendah ya. Lalu kalau difusi terfasilitasi, itu obat akan difasilitasi oleh sebuah carrier obat yang merupakan bagian dari membran, lalu akan berpindah dari konsentrasi yang tinggi menuju konsentrasi yang rendah. Sedangkan kalau transport aktif itu adalah perpindahan ya, perpindahan antara molekul obat dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi ya. Membutuhkan fasilitas juga atau carrier juga yang dia bentuknya selektif ya, dia bentuknya selektif hanya untuk obat-obat tertentu ya. Di sini obatnya kotak, maka carriernya berbentuknya kotak ya. Nah, karena dia terjadi perbedaan gradien konsentrasi dari konsentrasi yang rendah menuju konsentrasi yang tinggi, maka membutuhkan ATP atau energi untuk melakukan yang namanya transport aktif. Selanjutnya ada proses yang namanya transport vesikuler ya. Transport vesikuler ini mencakup dua jenis, yaitu pinositosis dan fagositosis. Transport vesikuler adalah proses penelanan partikel atau zat terlarut oleh sel. Jadi selnya kemudian menelan molekul obat yang terlarut. Pinositosis dan fagositosis adalah bentuk dari transport vesikuler, di mana pada pinositosis tetesan-tetesan cairan kecil diambil dari saluran cerna dan pada fagositosis partikel zat padat diambil dari saluran cerna.
di mana kesimpulannya adalah pinositosis itu berupa cairan, sedangkan fagositosis itu berupa partikel zat padat. Selama prosesnya, pinositosis atau fagositosis membran sel mengelilingi material dan menelannya, lalu melepaskan di sisi lainnya. Jadi prosesnya adalah membran sel itu kemudian menyelubungi molekul obat tadi berupa cairan atau zat padat, lalu ditelan, kemudian dilepaskan di sisi dalam sel ya. Nah, sehingga dia bisa berpindah dari luar sel menuju dalam sel. Transport vesikuler digunakan untuk absorpsi vaksin polio, insulin, dan protein yang berukuran besar ya. Jadi untuk transport vesikuler ini khusus atau banyak terjadi untuk absorpsi pada vaksin polio, insulin, atau obat-obatan dengan protein yang ukurannya besar. Jumlah obat yang diangkut dengan cara ini sangat sedikit ya. Jadi untuk jenis obat yang menggunakan transport vesikuler ini sangat sedikit. Selanjutnya, faktor apa saja yang dapat mempengaruhi dalam proses absorpsi obat? Yang pertama adalah cara pemberian obat. Seperti yang sudah kita singgung di awal video tadi, bahwa cara pemberian obat itu akan sangat berpengaruh terhadap absorpsi obat. Obat-obat yang diberikan secara peroral itu akan diabsorpsi melalui saluran pencernaan. Selanjutnya, obat-obat yang diberikan secara topikal itu akan diabsorpsi melalui kulit. Nah, perbedaan tempat absorpsi tersebut akan mempengaruhi proses absorpsi dari obat yang diberikan. Lalu yang selanjutnya adalah formulasi dari obat. Di sini utamanya adalah kelarutan obat ya. Jadi ada obat dengan zat-zat tertentu, kemudian zat-zat penyusunnya, kemudian jenis kelarutannya juga bermacam-macam. Nah, di sini kelarutan obat akan sangat mempengaruhi proses absorpsi di dalam tubuh. Selanjutnya, yang mempengaruhi absorpsi adalah cara molekul obat bergerak melintasi membran sel di seluruh tubuh ya. Tadi kita sudah bahas beberapa transport antar membran di dalam tubuh. Nah, cara molekul obat kemudian melakukan transport antar membran itu akan juga mempengaruhi proses absorpsi obat di dalam tubuh. Selanjutnya, ada sedikit gambar ya, pharmacokinetics, the principles of ATME. Jadi farmakokinetik prinsip dari proses ATME, absorpsi, bagaimana obat itu masuk ke dalam tubuh, ke dalam aliran darah, distribution, kemana saja obat itu akan didistribusikan ya, mana saja obat itu akan didistribusikan, lalu metabolisme, bagaimana obat di breakdown dari zat atau dari molekul yang tidak bisa diserap oleh tubuh menjadi molekul yang bisa diserap oleh tubuh, kemudian dapat menimbulkan efek farmakologi. Lalu ada ekskresi, bagaimana obat itu dikeluarkan, dibuang dari dalam tubuh. Selanjutnya kita masuk ke proses yang kedua, yaitu distribusi, yaitu perjalanan obat ke seluruh tubuh melalui sirkulasi darah. Jadi distribusi ini dilakukan atau terjadi melalui sirkulasi darah. Distribusi obat itu akan obat itu akan didistribusikan ke beberapa tempat. Yang pertama adalah ke tempat aksi obat, ke tempat di mana obat itu bertemu dengan sel target, lalu terjadi reaksi dan akan menghasilkan efek farmakologi yang diinginkan. Lalu obat juga akan didistribusikan ke jaringan-jaringan yang lain.
juga didistribusikan ke tisu reservoir atau jaringan yang akan menyimpan atau mengendapkan obat atau molekul obat, lalu ke organ pemetabolisme, ke organ di mana obat akan dimetabolisme, lalu nanti akan masuk ke proses selanjutnya yaitu ekskresi. Distribusi obat akan dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, ikatan protein dan plasma, lalu akan dipengaruhi juga oleh volume distribusi obat, dan selanjutnya kelarutan obat dalam lemak. Yang pertama adalah faktor ikatan protein dan plasma. Di dalam darah, obat itu bentuknya atau posisinya akan banyak berikatan dengan protein dan plasma ya. Jadi obat itu akan berikatan dengan protein dan plasma. Nah, di mana obat-obat yang berikatan dengan protein dan plasma ini adalah obat-obat yang tidak kemudian bisa menimbulkan efek karena dia akan terus berikatan dan tidak bisa masuk ke dalam atau bertemu dengan sel target. Nah, jadi obat-obatan yang akan menimbulkan efek hanya molekul obat yang dalam keadaan bebas atau tidak berikatan dengan protein dan plasma. Dan ikatan dengan protein plasma ini sifatnya reversible atau dapat putus dan dapat mengikat kembali. Ada beberapa jenis protein plasma, ada albumin. Albumin ini dapat mengikat obat asam dan obat-obat yang netral. Paling besar kadarnya dalam tubuh. Jadi albumin ini adalah protein plasma, jenis protein plasma yang kadarnya paling besar di dalam tubuh. Ada juga protein plasma jenis glikoprotein, dia khusus mengikat untuk obat-obat yang basah, lalu ada CBG atau corticosteroid binding globulin khusus untuk mengikat jenis obat dari golongan kortikosteroid, ada SSBG, ada sex steroid binding globulin khusus untuk mengikat hormon-hormon kelamin ya. Jadi ada 4 jenis protein plasma. Yang paling besar adalah albumin, di mana dia mengikat obat dalam kondisi asam dan kondisi netral. Lalu yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi proses distribusi adalah volume distribusi, di mana menunjukkan volume distribusi ini menunjukkan volume obat yang terdistribusi dalam plasma. Dia menggambarkan luasnya distribusi obat di dalam tubuh. Obat dengan molekul besar akan banyak terdapat dalam plasma sehingga volume distribusinya kecil ya. Sedangkan obat yang bermolekul kecil akan banyak terdapat dari cairan interstisial sehingga volume distribusinya besar. Nah, di sini semakin besar volume distribusi menunjukkan semakin luas obat tersebut tersebar di dalam tubuh ya. Jadi obat-obat yang molekulnya besar itu akan banyak terdapat dalam plasma darah. Lalu sedangkan obat yang volumenya kecil, molekulnya kecil akan banyak terdapat dalam cairan interstisial sehingga volume distribusinya menjadi besar. Untuk perhitungan volume distribusi ini bisa diperkirakan, perhitungannya adalah dengan membandingkan perkalian antara bioavailabilitas obat dengan dosis obat. Tadi di depan kita sudah bahas ya, bioavailabilitas atau ketersediaan hayati adalah jumlah obat atau jumlah molekul obat yang tersedia di dalam darah ya. Lalu dikali dengan dosis obat dibagi dengan kadar obat dalam plasma ya. Jadi volume distribusi obat ini dapat diperkirakan dari menghitung dari ketersediaan hayati atau bioavailabilitas obat dan dosis obat tersebut. Faktor selanjutnya adalah kelarutan obat dalam lemak. Jadi seperti yang sudah kita tahu ya bahwa membran sel itu
itu terdiri dari fosfolipid ya, jadi terdiri dari lemak, penyusunnya adalah lemak. Sehingga obat yang mudah larut dalam lemak akan dapat dengan gampang melintasi membran sel sehingga terdistribusi dengan baik ke dalam sel. Sebaliknya, obat-obat yang tidak larut dalam lemak akan sulit menembus membran sel, sehingga distribusinya terutama akan berada pada cairan ekstrasel. Sehingga ketika dihubungkan dengan volume distribusi di sebelumnya, obat-obat yang larut dalam lemak itu dapat memiliki volume distribusi yang besar, karena obat dapat terdistribusi secara luas ke seluruh tubuh. Peristiwa yang selanjutnya atau proses yang selanjutnya adalah metabolisme. Metabolisme adalah suatu proses reaksi biokimia dalam tubuh di mana suatu obat diubah menjadi metabolitnya yang diperantarai oleh suatu enzim tertentu. Proses metabolisme terutama terjadi pada dua organ ya, yaitu organ hepar atau hati dan ginjal. Tujuan dari proses metabolisme ini adalah untuk mengubah obat yang non-polar menjadi polar, sehingga dapat mudah diekskresi di ginjal dan di empedu. Skemanya begini, jadi obat yang masuk ke dalam tubuh di sini adalah obat-obat yang ditelan ya. Jadi obat-obat yang diberikan secara peroral. Lalu akan masuk ke dalam sistem pencernaan. Setelah masuk sistem pencernaan akan masuk ke hepatic portal system, yaitu sistem metabolisme di hati atau liver ya. Jadi obat-obat yang di metabolisme di hati itu adalah obat-obatan yang penggunaannya atau rute pemberiannya itu secara ditelan atau peroral ya. Jadi yang diberikan secara intravena atau intramuskular dan sebagainya yang tidak melalui saluran pencernaan itu tidak melalui proses metabolisme di hepatic portal system atau hati. Proses metabolisme ini akan ada dua fase. Fase pertama yaitu fase non-synthetic reaction. Itu akan terjadi proses oksidasi, reduksi, lalu proses hidrolisis dari dari bentuk non-polar menjadi bentuk yang lebih polar. Prosesnya akan menjadikan obat atau metabolit obat menjadi lebih aktif atau menjadi inaktif atau menjadi tidak aktif. Enzim yang terlibat dalam proses metabolisme fase 1 adalah enzim sitokrom P450 atau CYP P450. Lalu proses metabolisme fase yang kedua itu akan terjadi synthetic reaction ya, akan terjadi proses sintetik di mana konjugasi dengan substrat endogen. Jadi metabolit obat tersebut akan mengalami konjugasi dengan substrat endogen menjadi sangat polar untuk diekskresi. Jadi metabolitnya tadi atau molekul obat tadi akan menjadi sangat polar sehingga mudah untuk diekskresi. Menghasilkan metabolit obat yang tidak aktif lagi ya, sudah inaktif, melibatkan enzim UDP glycoronil transferase atau enzim UGT. Gambarannya seperti ini. Jadi obat kemudian masuk ke metabolisme fase 1 menjadi obat yang aktif. Nah, obat yang aktif ini yang kemudian dapat berikatan dengan sel target atau jaringan target sehingga menghasilkan efek farmakologi. Setelah masuk ke dalam metabolisme fase 1, dia akan masuk ke metabolisme fase 2. Lalu menjadi obat yang inaktif atau sudah tidak aktif lagi. Nah, obat yang inaktif ini akan masuk ke inactive excretion product. Jadi,
masuk ke proses selanjutnya, yaitu proses ekskresi, di mana dia akan keluar melalui urin atau bile atau cairan empedu. Gambarannya seperti ini ya, jadi ada obat-obat tertentu yang dia melalui dua fase ya, dia melalui dua fase 1 dan fase 2. Ada juga obat yang kemudian tidak melalui fase 1, dia langsung melalui fase 2, dia langsung masuk, seperti obat A, dia tidak melewati fase metabolisme fase 1, dia langsung masuk ke metabolisme fase 2, yaitu melakukan konjugasi dengan substrat endogen lalu dieliminasi. Sedangkan obat B ini dia melalui metabolisme fase 1 di mana menjadi dua metabolit ya, ada obat molekul obat yang aktif, ada molekul obat yang inaktif ya. Molekul obat yang aktif nanti setelah ada yang masuk menjadi berikatan dengan target sel atau target jaringan, ada juga yang masih berikatan akan mengalami konjugasi lalu masuk ke proses eliminasi. Sama yang proses metabolit inaktifnya juga akan mengalami konjugasi dan masuk ke proses eliminasi. Ada juga obat C yang dia tidak melalui metabolisme 1 atau metabolisme fase 2. Lalu dia langsung masuk ke proses eliminasi atau ekskresi. Ini adalah obat-obat yang tadi saya sampaikan diberikan tidak melalui rute yang memasuki sistem pencernaan. Jadi obat-obat yang mengalami proses metabolisme fase 1, fase 2 di organ hati itu hanyalah obat-obat yang diberikan secara peroral karena dia akan masuk ke hepar portal system ya. Lalu ada obat D, ini dia akan melalui fase 1 tapi tidak melalui fase 2. Obat yang masuk ke dalam tubuh itu kebanyakan lipofilik ya, atau obat-obat yang larut di dalam lemak. Sedangkan obat-obat yang sudah melalui proses atau fase metabolisme 1 dan 2 itu ketika di akhir akan bersifat hidrofilik atau larut di dalam air ya. Jadi inilah yang disebut dengan tadi polar non polar ya. Jadi obat yang diberikan itu akan sifatnya larut dalam lemak, lalu ketika dikeluarkan itu akan larut di dalam air. Proses yang terakhir adalah ekskresi, yaitu proses pengeluaran obat dari dalam tubuh. Organ utama yang melakukan ekskresi adalah ginjal, dibantu juga oleh organ empedu. Ya, jadi proses ekskresi ini akan mengeluarkan obat pada bentuk utuhnya atau bentuk metabolitnya. Ada 3 peristiwa penting pada proses ekskresi, yaitu filtrasi di glomerulus ya, jadi terjadi filtrasi di glomerulus, lalu sekresi di tubulus proksimal, dan proses reabsorpsi di tubulus proksimal dan tubulus distal. Filtrasi di glomerulus itu menghasilkan ultrafiltrat ya. Jadi di glomerulus ini terjadi filtrasi yang menghasilkan ultrafiltrat di mana isinya adalah plasma-plasma selain protein. Obat bebas akan keluar bersama ultrafiltrat yang terikat dengan protein akan kembali masuk ke dalam peredaran darah. Jadi obat-obat yang bebas akan keluar dengan ultrafiltrat, sedangkan yang terikat dengan protein plasma akan masuk kembali ke peredaran darah. Peristiwa yang selanjutnya adalah proses sekresi di tubulus proksimal. Jadi di tubulus proksimal ini obat-obat yang bentuknya asam dan basa akan langsung keluar menjadi urin ya. Jadi obat-obat yang bentuknya asam dan basa itu akan langsung keluar menjadi urin, tidak masuk ke tubulus distal. Karena di tubulus distal ini terjadi reabsorpsi obat dalam bentuk non-ionnya.
yaitu terjadi proses penyerapan kembali obat dalam bentuk non-ion. Jadi, proses reabsorpsi ini di tubulus distal ini terjadi tergantung sekali pada pH urin. Di mana ketika pH urin basah, maka asam lemah akan banyak pada kondisi terion, ya. Jadi kalau urin kita basah, asam-asam lemah itu kondisinya akan banyak pada kondisi terion, sehingga menyebabkan reabsorpsinya berkurang, ya. Jadi reabsorpsi itu bentuknya non-ion. Kalau asam lemah itu banyak dalam kondisi terion, reabsorpsinya menjadi berkurang, sehingga menyebabkan sekresi atau proses pembentukan urin menjadi meningkat. Karena kan yang diserap kembali kan jadi sedikit, jadi urinnya jadi banyak yang disekresi. Sebaliknya, kalau kondisi urin kita atau kondisi urinnya itu asam, maka asam lemah ini akan banyak dalam posisi non-ion, ya, reabsorpsi dalam bentuk non-ion. Kalau banyak yang non-ion, maka reabsorpsi akan meningkat. Proses penyerapan kembali akan meningkat, sehingga menyebabkan sekresinya menjadi berkurang. Jadi produksi urin akan berkurang, seperti itu. Ini gambaran bentuk ginjal, ya, gambaran ginjal dari glomerulus, kemudian tubulus proximal, lengkung Henle, lalu tubulus distal, ya. Tadi kita sudah bahas terjadi sekresi terjadi filtrasi di glomerulus, yaitu penyaringan di glomerulus, lalu terjadi sekresi di tubulus proximal di sini, kemudian terjadi penyerapan kembali atau reabsorpsi di tubulus distal. Lalu disinilah kemudian masuk atau urin yang terbentuk akan masuk ke dalam kantung kemih lalu dikeluarkan dari dalam tubuh. Collecting duct atau kantung kemih, ya. Nah, organ lain yang kemudian melakukan proses ekskresi selain tadi ginjal ada empedu, ya. Jadi metabolit di hepar masuk ke usus lalu diekskresi di empedu atau kembali masuk ke dalam hepar dan dilanjutkan diekskresi di ginjal. Jadi metabolit yang ada di dalam hati tadi ada yang kemudian masuk ke dalam usus. Nah, yang masuk ke dalam usus ini akan diekskresi ke dalam empedu, atau ada juga yang kembali masuk ke dalam hepar dan dilanjutkan ekskresi di ginjal, ya. Jadi kalau diekskresi melalui empedu maka dia akan keluar bersama dengan feses. Kalau diekskresi melalui ginjal dia akan keluar bersama dengan urin. Tempat lain yang melakukan ekskresi selain ginjal adalah keringat, liur, air mata, ASI, dan rambut, ya. Jadi keringat, liur, air mata, ASI, dan rambut itu juga merupakan hasil atau bentuk pengeluaran obat atau zat-zat yang masuk ke dalam tubuh, ya. Jadi ada keringat, liur, air mata, ASI, dan rambut itu mengandung residu atau sisa metabolisme zat-zat yang masuk ke dalam tubuh. Sampai sini ada pertanyaan, cukup panjang, ya, pembahasan tentang farmakoterapi, mulai dari absorpsi obat, kemudian distribusi obat ke saluran peredaran darah, lalu ada metabolisme obat, dan yang terakhir ada ekskresi obat. Cukup panjang. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, terpisah, ya, dengan kolom absen. Nanti akan saya jawab atau kita akan bahas di pertemuan di kuliah Zoom, ya. Lalu ada tugas, untuk minggu ini saya berikan tugas untuk studi kasus, ada 3 kasus, ya. Kasus yang pertama, ada seorang wanita, pasien wanita dewasa datang ke apotik, mengeluhkan nyeri kepala yang sangat hebat.
Hal tersebut mengakibatkan pasien sulit untuk menelan obat. Ya, biasanya kalau nyeri kepala hebat itu menyebabkan mual muntah sehingga sulit untuk menelan. Sebagai seorang petugas farmasi, obat apa dan dengan rute pemberian seperti apa yang akan saudara sarankan kepada pasien tersebut. Ya, jadi ada pasien datang ke apotek kita lalu keluhannya nyeri kepala sangat hebat. Nyeri kepala tersebut menyebabkan pasien sulit untuk menelan, jadi dia mual muntah sehingga sulit menelan. Nah, obat apa dengan rute pemberian seperti apa yang saudara sarankan untuk pasien tersebut? Lalu kasus yang kedua, saudara mendapatkan resep obat anti TBC di instalasi farmasi. Ya, ini settingannya pindah ke instalasi farmasi. Salah satu obat yang ada pada resep tersebut adalah rifampicin tablet. Ya, kita semua kenal ya obat rifampicin tablet. Edukasi apa yang harus saudara sampaikan kepada pasien yang akan mengkonsumsi tersebut? Jadi ada suatu informasi yang sangat penting yang perlu disampaikan kepada pasien yang mengkonsumsi obat-obat anti TBC ya. Jadi edukasi apa yang harus kita sampaikan kepada pasien untuk mengkonsumsi obat-obat anti TBC yang salah satu komponen obatnya adalah rifampicin. Lalu kasus yang ketiga adalah seorang pasien anak mendapatkan resep antibiotik dengan aturan pakai 3 kali 5 mili ya, 3 kali 1 sendok teh. Ketika diberikan edukasi, orang tua pasien bersikeras untuk meminum obatnya 1 kali 15 mili saja, karena dirasa lebih praktis dan lebih mudah. Jadi dengan alasan kepraktisan dan kemudahan, orang tuanya hanya akan memberikan 1 kali pemberian tapi 3 kali dosis ya, 15 mili. Edukasi apa yang sebaiknya Anda berikan kepada orang tua pasien agar patuh dengan aturan pakai yang diberikan oleh dokter. Ya, jadi ada 3 jenis kasus dan silahkan nanti teman-teman kerjakan. Nanti saya akan bikin formatnya di Google Classroom ya, format pengumpulannya di Google Classroom, silakan kumpulkan di situ ya. Jika ada pertanyaan boleh bertanya melalui mahasiswi penanggung jawab, nanti akan disampaikan ke saya. Oke, saya cukupkan sampai di sini videonya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir, cukup panjang ya pembahasan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.